Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Nur Hanifah, NIM K1A019066, dan rekan saya Tia Nur Hasanah, NIM K1A019069. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pembuatan komposit dari limbah plastik polietilen terephthalat atau PET berbasis serat alam daun pandan laut. Di sini ada 4 bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada metodologi penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Kemudian yang pertama pendahuluan. Pada bagian pertama yaitu ada komposit. Komposit merupakan suatu material yang dibuat dengan penggabungan dua macam bahan yang mempunyai sifat berbeda yang menjadi satu material baru dengan sifat yang berbeda pula. Komposit ini terdiri dari dua bagian, yaitu matriks sebagai pengikat atau pelindung komposit, dan yang kedua filler sebagai pengisi komposit. Kemudian pada daun pandan laut ini juga memiliki kandungan selulosa yang tinggi, yaitu berkisar antara 83 sampai 88% dan kandungan lignin berkisar antara 18 sampai 22%. Selulosa mempunyai fungsi untuk memberikan kekuatan tarik pada suatu sel, sehingga semakin tinggi kadar selulosa, maka kelenturan juga semakin tinggi. Pada daun pandan laut ini dapat menjadi alternatif serat alam sebagai bahan pengisi pada pembuatan komposit polimer. Pada perkembangan komposit tidak hanya pada bagian pengisi atau filler, tetapi juga pada bagian matriksnya. Salah satu dengan pemanfaatan polimer plastik sebagai matriks dalam pembuatan komposit, salah satunya yaitu plastik polietilen terephthalat atau PET. Nah, di sini PET merupakan polister termoplastik yang diproduksi secara komersial menjadi produk kondensasi yang dikarakterisasi dengan banyaknya ikatan ester yang didistribusi sepanjang rantai utama polimer. Plastik PET ini memiliki kekuatan tarik dan kekuatan yang sangat baik. Begitu juga dengan ketahanan kimia, clarity, processability, dan kemampuan warna, serta stabilitas termalnya. Kemudian bagian yang kedua ada metodologi penelitian. Pada metode penelitian ini ada pembuatan komposit. Yang pertama, pada pembuatan komposit ada pembuatan serbuk daun pandan laut. Daun pandan laut ini dibersihkan dari durinya dan ditiriskan, kemudian dipotong-potong dan dikeringkan. Selanjutnya dihancurkan menjadi serbuk, kemudian diperoleh serbuk pandan laut, daun pandan laut. Kemudian next ada pembuatan flaksi selulosa. Pada daun pandan laut ini direndam terlebih dahulu dalam NaOCl 1%, yang kemudian dicuci dan dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian perendamannya ini dilanjutkan dengan larutan NaOH 15% selama 24 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Kemudian serbuk laut daun pandan laut dikeringkan lagi pada suhu 50 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian diperoleh serbuk flaksi selulosa. Selanjutnya yang ketiga ada pembuatan matriks limbah plastik PET. Limbah plastik PET ini dicuci hingga bersih, kemudian dipotong-potong dan dikeringkan. Setelah itu dipanaskan dengan menggunakan alat pirolisis selama kurang lebih 2 jam 15 menit. Kemudian hasil priorisisnya di blender dan disaring. Kemudian dilakukan analisis densitas sampel plastik PET. Selanjutnya pencetakan komposit. Pada pencetakan komposit ini, larutan perekat dikombinasikan antara malaik anhidrat sebanyak 15% dengan tepung tapioka sebanyak 25%. Kemudian dilarutkan dengan air 25%. Dan ditambahkan matriks polietilen terephthalat dan dipanaskan hingga suhu 170 derajat Celcius dan ditambahkan filler dari daun pandan laut
dan dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Dilakukan pencampuran dan mengadukkan hingga merata. Selanjutnya dilakukan pencetakan dalam casing dengan ukuran 4,5 kali 4,5 kali 1 cm dan komposit dapat dicetak. Kemudian karakterisasi komposit terbaik. Yang pertama ada uji kadar air. Pada uji kadar air ini, cawan petri kosong dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat selama 30 menit. Kemudian didinginkan di dalam desikator selama kurang lebih 15 menit. Dan cawan petri diambil dari desikator, kemudian ditimbang dengan neraca analitik. Kemudian cawan diisi sampel komposit dan ditimbang beratnya. Kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Dan didinginkan dengan desikator selama 15 menit. Kemudian ditimbang dan dicatat hasilnya. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar air. Kemudian yang kedua ada densitas. Di sini densitas dibagi menjadi dua pengujian. Yang pertama pengujian densitas aktual dan densitas teoritis. Pada densitas aktual ini, sampel komposit ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas beker yang diisi air. Kemudian diukur dan dicatat kenaikan volumenya. Yang kedua, ini densitas teoritis. Sampel komposit ditimbang, kemudian dilakukan penentuan volume kompositnya. Selanjutnya, porositas. Porositas merupakan suatu perbandingan volume rongga-rongga pori terhadap volume total seluruh suatu bahan. Kemudian yang terakhir nih ada daya serap air. Pada komposit ini ditimbang dulu, kemudian direndam selama 8-16 jam. Kemudian diambil dan dibersihkan dengan tisu sampai permukaan kompositnya ini benar-benar kering. Kemudian ditimbang sebagai berat setelah perendaman. Kemudian diperoleh hasilnya. Next. Ya, selanjutnya yaitu hasil pembahasan yang akan dibahas oleh Tia. Silakan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana yang pertama yaitu hasil pembuatan komposit. Berdasarkan pembuatan komposit dari limbah plastik polyethylene terephthalate atau PET berbasis serat alam daun pandan laut atau Pandanus texturius pada masing-masing perlakuan dengan penambahan kombinasi perekat antara maleic anhydride atau MAH dan tepung tapioka didapatkan hasil seperti yang terlihat di slide. Hasilnya yaitu pada jenis sampel KPL1 yang memiliki komposisi 30% filler banding 70% matriks, jenis KPL2 dengan 40% filler banding 60% matriks, dan jenis KPL3 yaitu 50% filler banding 50% matriks, menghasilkan suatu matriks dan filler yang tercampur secara merata serta bertekstur padat dan keras. Selanjutnya, yang kedua yaitu karakterisasi komposit terbaik. Next. Nah, karakterisasi komposit ini dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu ada kadar air, densitas, porositas, dan daya serap air. Yang pertama yaitu kadar air. Kadar air merupakan sejumlah air yang terkandung di dalam suatu produk atau bahan. Hasil pengujian kadar air komposit yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 1 berikut, yaitu komposit jenis KPL1 menghasilkan kadar air sebesar 2,5%, jenis KPL2 sebesar 3%, dan jenis KPL3 sebesar 3,5%. Berdasarkan hasil pengujian kadar air jenis komposit yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kadar air komposit jenis KPL1, KPL2, dan KPL3 ini sudah memenuhi standar mutu menurut SNI 014449 2006, yaitu memiliki kadar air yang tidak lebih dari 13%. Dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi terdapat pada jenis KPL3, yaitu dengan komposisi 50% filler banding 50% matriks. Tingginya kadar air suatu jenis komposit salah satunya dipengaruhi oleh serat dan plastik PET yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak kandungan serat pada jenis komposit tersebut, maka semakin tinggi kadar air yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu densitas atau massa jenis. Densitas atau massa jenis ini merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Hasil pengujian densitas komposit yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Diagram berwarna biru menunjukkan densitas aktual dan diagram berwarna merah menunjukkan densitas teoritis. Berdasarkan pengujian densitas yang dilakukan, dapat diketahui nilai densitas teoritis komposit jenis KPL1 yaitu 0,58 gram per cm kubik, jenis KPL2 yaitu 0,60 gram per cm kubik, dan jenis KPL3 yaitu 0,64 gram per cm kubik. Hasil ini berdasarkan pengukuran volume fisik komposit yang terlihat secara visual. Selain itu, tingginya nilai densitas teoritis dipengaruhi oleh banyaknya serat yang terkandung pada jenis komposit tersebut. Semakin banyak serat, maka akan mempengaruhi bentuk fisik komposit yang semakin besar. Penentuan nilai densitas aktual yang dilakukan dapat diketahui nilai densitas aktual komposit jenis KPL1 yaitu 0,5 gram per cm kubik, jenis KPL2 yaitu 0,51 gram per cm kubik, dan jenis KPL3 yaitu 0,49 gram per cm kubik. Densitas dari jenis komposit KPL1, KPL2, dan KPL3 ini sudah memenuhi standar mutu densitas komposit. Hal ini karena menurut SNI 032105/2006 bahwa ketiga jenis komposit tersebut memiliki nilai kerapatan yang sesuai standar, yaitu antara 0,40 sampai 0,90 gram per cm kubik. Besarnya nilai densitas teoritis. Hal tersebut karena pada pengujian densitas aktual, rongga-rongga yang terdapat pada aspal terisi oleh air secara sempurna, sehingga menghasilkan nilai densitas yang lebih tepat. Besarnya nilai densitas aktual juga salah satunya dipengaruhi oleh bahan penyusun komposit jenis tersebut, yaitu plastik. Next. Yang ketiga yaitu porositas. Porositas adalah perbandingan volume rongga-rongga terhadap volume total keseluruhan suatu bahan. Hasil pengujian porositas komposit yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 3 berikut. Berdasarkan penentuan nilai porositas jenis komposit yang dilakukan, dapat diketahui nilai porositas yang diperoleh yaitu pada jenis KPL1 sebesar 10%, jenis KPL2 sebesar 15%, dan jenis KPL3 sebesar 24%. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat ditentukan bahwa nilai porositas jenis KPL1, KPL2, dan KPL3 telah memenuhi standar mutu SNI 032105/2006, yaitu memiliki nilai porositas kurang dari 25%. Besarnya nilai porositas yang diperoleh jenis komposit secara umum dipengaruhi oleh massa jenis atau densitas dari komposit tersebut. Hal ini karena densitas berkaitan erat dengan kerapatan massa penyusun dari jenis komposit tersebut. Dan pengujian yang terakhir yaitu daya serap. Daya serap air merupakan sifat fisis papan komposit yang menunjukkan sifat kemampuan papan untuk menyerap air selama perendaman di dalam air. Hasil pengujian daya serap air komposit yang telah dilakukan dapat dilihat seperti pada slide pada gambar 4 berikut. Berdasarkan penentuan nilai daya serap air yang dilakukan, dapat diketahui daya serap air komposit jenis KPL1 yaitu 24,88%, jenis KPL2 yaitu 37,44%, dan jenis KPL3 yaitu 46,51%. Menurut standar JIS A5905/2003, daya serap air komposit papan serat yaitu maksimum 25%. Berdasarkan nilai daya serap air yang diperoleh, maka dapat diketahui hanya jenis KPL1 yang memenuhi standar daya serap air komposit. Besarnya nilai daya serap air pada jenis komposit tersebut dipengaruhi oleh nilai densitas dan porositas jenis komposit. Semakin tinggi nilai densitas dan rendahnya nilai porositas, maka akan semakin rendah daya serap air yang dimiliki oleh komposit tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai densitas dan semakin tinggi nilai porositas, maka akan semakin tinggi kemampuan daya serap air suatu jenis komposit. Berdasarkan karakterisasi yang dilakukan, maka diketahui jenis komposit KPL1 memiliki karakteristik sebesar terbaik untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut karena memiliki kadar air, densitas, porositas, dan daya serap yang sesuai dengan standar yang berlaku.
Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan jurnal yang telah kami ambil, dapat disimpulkan bahwa pembuatan yang pertama, yaitu pembuatan komposit dapat dilakukan dengan pembuatan serbuk daun pandan laut, pembuatan fraksi selulosa, pembuatan matriks dari limbah plastik polietilen terepalat, pencetakan komposit dari casing dengan penambahan perekat, merek air hijat 15% dan tepung tapioka 25%. Kemudian yang kedua ada karakterisasi komposit yang diperoleh yaitu jenis komposit KPL1, KPL2, dan KPL3 memiliki nilai kadar air dengan densitas sesuai dengan SNI 014449 2006. Jenis komposit KPL1, 2, dan 3 memiliki nilai porositas yang telah sesuai SNI 032105 2006, serta hanya satu jenis KPL, yaitu KPL1 dengan memiliki daya serap air sesuai dengan standar JIS A5905-2003. Kemudian referensi dari jurnal yang kami ambil yaitu dari Nuryati Rizkia Marianima Hairiyah 2020 dengan judul pembuatan komposit dari limbah plastik polietilen terepalat atau PET berbasis serat alam dan daun pandan laut Phalaenus textorius dengan jurnal Agroindustri volume 7 nomor 2 103 sampai 117. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.